Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, Silakan terima kasih duduk. Pak. Ini ada yang perlu saya konsultasikan ke Bapak Eko terkait permasalahan saya Pak di kelas. Ini coba sebelum langkah lebih jauh, Pak Saleh ceritakan dulu apa yang menjadi masalah jenengan di kelas. Permasalahan di kelas saya itu Pak, ya karena peserta didik nilainya itu menurun Pak Eko. Kemudian minat belajar anak-anak itu juga menurun gitu Pak. Nah, permasalahannya yang di kelas. Jadi ada dua hal yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan peserta didik. Yang pertama ada nilai yang menurun dan kemudian minat belajar anak-anak juga menurun. Iya betul Pak. Terus untuk saat ini sebenarnya situasi apa ya istilahnya jenengan mengatakan tadi minat anak menurun kemudian situasinya bagaimana di kelas ini sebenarnya saat ini? Situasinya di kelas saat ini Pak ya, kelas yang saya ajar itu kelas 4 ya Pak ya. Okay. Jadi situasinya itu anak-anak itu minat belajarnya itu Pak. Kemampuan minat belajarnya anak-anak itu masih kurang gitu Pak. Jadi banyak yang bolos, kadang sering untuk mengikuti pelajaran itu masih kurang fokus, kurang perhatian gitu Pak. Permasalahan. Dari cerita yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira apa yang menyebabkan situasi tersebut itu muncul di kelas jenengan? Ya mungkin secara pribadi Pak ya, saya sebagai guru yang mengajar di kelas itu terus terang saja mungkin dari metode pembelajaran yang saya sampaikan itu masih tidak tepat. Kemudian cara mengajarnya juga saya masih mungkin masih kurang kepada peserta didik dan juga masalah juga sarana prasarana itu istilahnya medianya Pak kurang gitu Pak. Saya secara rinci itu saya akan merubah metode pembelajaran saya, akan menerapkan metode pembelajaran saya yang selama ini mungkin dari kepada peserta didik itu masih kurang. Kemudian saya juga akan mempergunakan media-media pembelajaran yang sesuai, yang membuat anak-anak itu senang gitu Pak dalam hal belajar. Dan yang lebih utama itu nanti saya juga akan meminta tolong kepada teman sejawat, istilahnya teman guru, untuk menilai saya, mengevaluasi saya dalam hal saya mengajar ke depannya. Itu saja Pak. Oh, jadi tadi Pak Saleh sudah menyebutkan rencana Bapak ke depan mulai dari merubah menyesuaikan media pembelajaran, kemudian metode, juga akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat di lingkungan sekolah ya Pak ya? Iya Pak. Betul. Jadi dari hal yang jangan sampaikan tadi itu sebenarnya apa ya, Bapak terlihat sudah sangat percaya diri dengan rencana Bapak yang ke depannya. Jadi saya nyatakan bisa hal tersebut sudah termasuk hal yang bagus. Kemudian dari rencana yang jenengan sebutkan tadi Pak, kapan kira-kira akan jenengan laksanakan? Insya Allah saya laksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini Pak. Jadi satu-satu Pak yang saya terapkan itu. Yang pertama dari metode pembelajarannya dulu, bagaimana hasilnya dengan hasil dari metode pembelajaran itu yang nanti saya terapkan. Kemudian yang kedua nanti menggali kemudian potensi-potensi peserta didik untuk selalu aktif gitu Pak, memberikan anak itu selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan juga nanti kedepannya juga yang terpenting juga saya mohon kepada teman-teman sejawat guru nanti untuk memberi penilaian hasil evaluasi dari saya mengajar di kelas gitu Pak. Nah tadi jenengan sudah apa istilahnya sudah ada rencana, sudah apa istilahnya ada waktu kapan melaksanakannya, Iya. itu sudah
secara rinci sudah detail jenengan sampaikan. Kemudian sedikit sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, dari yang kita apa ya istilah kita obrolkan hari ini, Iya, iya. kira-kira apa yang menjadi apa ya yang dapat Anda simpulkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Kalau saya secara pribadi mengajar di kelas 4 itu yang saya simpulkan itu kita harus lebih memperhatikan metode pembelajaran kita, lebih memperhatikan peserta didik dalam hal kemampuannya. Jadi dan juga yang memperhatikan juga materi-materi yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik untuk lebih anak itu lebih senang dalam hal belajar, utamanya tidak merasa bosan. Makanya saya nanti akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang lebih menekankan pada media-media sehingga anak-anak itu senang dalam hal belajar. Itu Pak Eko. Mungkin saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan tadi, bahwa memang benar semuanya inti dari apa yang kita lakukan itu di peserta didik, Pak. Iya, iya, Pak. Betul, Memang Pak. kita harus Iya. memfasilitasi kebutuhan peserta didik, mulai dari kebutuhan belajarnya, kemudian media pembelajaran harus sesuai dengan konteks pembelajaran yang nyata, kemudian metodenya juga, kemudian yang juga ada kolaborasi dengan rekan sejawat itu sudah bagus. Jadi Ya, mudah-mudahan apa yang jenengan rencanakan ke depan atau minggu depan ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan sukses. Saya di sini hanya memfasilitasi, mudah-mudahan saya mendengar ke depannya Pak, ada kabar baik dari jenengan tentang rencana pemecahan masalah yang ada di kelas jenengan. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Eko atas saran dan pendapatnya, dan saya akan berjanji akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Eko. Gitu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko.